Cari duitnya susah, tapi kok gampang banget ngabisinnya ya? Hayo, siapa yang begitu? Istilah self-reward yang artinya memberi hadiah untuk diri sendiri dari hasil kerja kerasnya selama ini. Namun zaman sekarang, self-reward bisa diartikan menjadi pemborosan. Seringkali orang-orang kebablasan dalam memberikan reward kepada dirinya sendiri sehingga menjadi sulit menabung, apalagi kalau penghasilannya pas-pasan. Udah ngeluh penghasilan pas-pasan tapi tetap ingin self-reward, ujung-ujungnya jadi nggak bisa nabung. Apakah ini berdampak buruk atau justru, ya nggak apa-apa, kan hidup cuma sekali. Tapi pentingnya untuk menabung sedini mungkin untuk mencegah beberapa hal seperti pertama, mengatasi saat kehilangan pekerjaan. Yang namanya dunia kerja tidak dapat diprediksi. Saat ini mungkin kamu berada di puncak karir, namun seketika kamu bisa terkena PHK. Jadi maka dari itu, siapkan tabungan untuk kamu bisa bertahan hidup selama kamu di PHK. Kedua, mempersiapkan dana darurat. Sama seperti pemutusan hubungan kerja, keadaan darurat juga perlu dipersiapkan. Hal-hal yang mungkin tidak dapat kamu prediksi bisa saja terjadi. Maka siapkan tabungan khusus untuk keadaan darurat agar kamu tidak perlu melakukan pinjaman online. Ketiga, dana pensiun. Tentu saja kamu gak mau kerja selamanya kan? Ketika memasuki usia yang seharusnya kamu sudah pensiun, tapi kamu belum juga memiliki persiapan untuk masa tua, justru akan merepotkan dirimu sendiri. Agar masa pensiun kamu bisa tenang, mulai sekarang siapkan dana pensiun. Nah, itu tadi alasan kenapa kamu harus menabung meski penghasilan pas-pasan. Apakah yang penghasilannya pas-pasan masih bisa punya masa depan? Lalu gimana caranya bisa menabung meski penghasilan pas-pasan dan tetap konsisten? Nah, buat kamu kaum overthinking, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan ya. Pertama, gunakan metode menabung yang mudah. Mungkin untuk kamu yang memiliki penghasilan pas-pasan, menabung menjadi terasa sulit. Tapi menabung bisa terasa mudah dan menyenangkan dengan menggunakan metode sebagai berikut. Menggunakan metode sesuai tanggal. Misalnya, hari ini adalah tanggal 25, maka kamu bisa menabung sesuai angka di tanggal tersebut, yaitu 25.000, dan begitu seterusnya. Mudah kan? Yuk dicoba dari sekarang. Kedua, buat catatan pemasukan dan juga pengeluaran meski gaji terbilang biaya yang tetap dan rutin didapatkan setiap bulannya. Namun bisa saja pengeluaran akan berbeda tiap bulannya atau bahkan ada pemasukan yang tak terduga. Jadi sebaiknya catat semua pemasukan dan juga pengeluaran setiap sebulan sekali agar kamu bisa melakukan evaluasi dan mempermudah kamu untuk menyisihkan uang sebagai tabungan. Ketiga, hindari pengeluaran yang tidak penting. Biasanya nongkrong di kafe dengan membeli kopi seharga 80.000 atau membeli pakaian baru padahal masih ada pakaian di lemari yang belum pernah dipakai. Nah, sebaiknya kurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif atau tidak penting. Beli sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Keempat, sisihkan uang untuk bersedekah. Mungkin kamu tidak asing dengan kalimat tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Nah, meski penghasilan pas-pasan, jangan sampai lupa untuk bersedekah dengan orang yang memang membutuhkan. Karena kamu tidak pernah tahu rezeki bisa datang dari mana saja. Dengan banyak menolong orang, Tuhan bisa saja menolong dan memberikanmu banyak rezeki. Setuju? Kelima, cara agar bisa menabung tapi tetap bisa self-reward adalah dengan memanfaatkan diskon atau membership. Mulai sekarang kamu bisa cek produk atau apapun yang sedang diskon dan manfaatkan sebaik mungkin. Keenam, batasi belanja online. Godaan terbesar selain harta, tahta, dan wanita adalah belanja online. Tidak memandang gender, suku, budaya, dan agama. Godaan belanja online memang patut untuk dicegah atau diminimalisir agar tidak kebablasan dan berakibat jadi nggak bisa nabung. Nah, sebelum membeli sesuatu ada baiknya kamu pikirkan terlebih dahulu apakah sesuatu yang ingin kamu beli memang dibutuhkan atau hanya cuma keinginan sesaat. Beri waktu hingga 2 minggu dan setelah itu baru bisa kamu putuskan untuk membelinya atau tidak. Ketujuh, menurut penulis ahli keuangan yaitu Farnose Torabi mengatakan bahwa dengan transfer otomatis itu adalah salah satu cara menabung yang benar dan paling efektif. Setidaknya 10% dari gaji kamu sebaiknya ditransfer secara auto debit ke rekening tabungan. Kamu bisa mulai menetapkan jumlah dan tanggal transfer secara konsisten yang langsung dialihkan ke rekening tabungan. Dengan begitu kamu jadi bisa konsisten dalam menabung. Kedelapan, mengatur prioritas keuangan. Kamu perlu menyusun dan menata ulang apa saja pengeluaran kamu mulai dari prioritas terlebih dahulu, seperti biaya keperluan sekolah, makan sehari-hari, cicilan rumah, dan lain-lain. Setelah kamu tahu kondisi pengeluaran kamu bisa atur keuangan kamu, tapi dengan catatan minimal 10% kamu sisihkan untuk tabungan. Dan jika masih ada pengeluaran yang tersisa, bisa kamu gunakan untuk self-reward. Kesembilan, terlihat sepele namun ini bisa membantu kamu untuk menabung. Ya, mengumpulkan recehan atau hasil kembalian, kamu bisa tabung. Istilah sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, nggak percaya? Coba lakukan dulu dan buktikan. Kesepuluh, jika kamu selalu mikir menabung harus dengan jumlah uang
uang yang besar, kamu salah. Kamu bisa menabung dengan jumlah yang sedikit terlebih dahulu, apalagi jika penghasilan kamu pas-pasan dan prioritas pengeluaranmu cukup banyak. Menurut seorang senat asal Amerika yaitu Elizabeth Warren yang pernah menciptakan metode 50-30-20 budget rule, menurut Warren, kamu bisa membagi pendapatan bulanan berdasarkan persentase 50-30-20. 50% untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 30% self-reward, dan 20% menabung. Namun, jika kamu tidak bisa mengikuti metode yang dilakukan oleh Warren, tidak masalah. Kamu bisa tetap menabung dengan jumlah berapapun asal konsisten. Misal kamu mulai dari 2% dari gajimu, dan lama-lama bisa kamu tingkatkan hingga 20%. Ke-11, membuat rekening terpisah. Tips menabung lainnya adalah dengan membuat rekening khusus untuk menyimpan tabungan kamu. Sebisa mungkin kamu pisahkan rekening khusus untuk sehari-hari, self-reward, hal-hal konsumtif, dan untuk masa depan alias tabungan. Ke-12, memiliki tujuan atau target. Dalam menabung juga diperlukan tujuan atau target yang ingin kamu capai. Misalnya, kamu menabung untuk membeli rumah, membeli kendaraan pribadi, membuka usaha, liburan, memberangkatkan orang tua haji, dan lain-lain. Dengan memiliki tujuan, kamu bisa semakin semangat untuk menabung. Ke-13, lakukan investasi. Investasi adalah salah satu cara menabung lainnya yang besaran uang yang diinginkan lebih cepat didapat. Kamu bisa melakukan investasi yang aman dan minim resiko, seperti reksadana, pasar uang, dan pendapatan tetap. Selain itu, kamu juga bisa berinvestasi dalam bentuk emas. Nah, kamu mau coba investasi yang mana? Terakhir, disiplin. Kunci sukses agar tabungan terus semakin bertambah adalah dengan disiplin melakukannya, dan jangan tergiur untuk mengotak-atik uang tabungan kamu. Jika itu terjadi sekali, maka seterusnya kamu akan menganggap sepele, sehingga tabungan kosong, dompet juga kosong, nggak mau kan? Nah, itu tadi adalah cara gimana kamu bisa menabung dengan penghasilan pas-pasan. Tapi kamu bisa lakukan cara lain untuk meningkatkan tabungan kamu dan juga penghasilan kamu loh. Ya, dengan cara mencari pekerjaan tambahan. Tenang, tidak perlu khawatir kalau kamu masih jadi budak corporate dan kesulitan bagi waktu untuk melakukan pekerjaan tambahan. Berikut ada beberapa pekerjaan yang bisa kamu lakukan tanpa mengganggu pekerjaan utama kamu. Pertama, menjadi reseller atau dropshipper. Salah satu berbisnis tanpa modal dan tanpa mengganggu aktivitasmu yang lain yaitu dengan menjadi reseller atau dropshipper. Tugas kamu hanya perlu menjual atau menawarkan kembali produk dari supplier kepada pembeli. Kamu bisa menjualnya lewat online maupun offline, jadi waktunya cukup fleksibel. Kamu nggak perlu stok barang, packing, lakukan pengiriman barang, dan lain-lain. Tapi kamu tetap bisa cuan dari mana saja. Tertarik untuk mencoba? Kedua, menjadi content creator. Zaman yang semakin canggih dan teknologi terus berkembang, kamu bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi content creator. Seperti yang sering kita lihat di sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Kamu bisa mulai dengan membuat konten yang memang kamu sukai, seperti membahas tentang traveling, cara memasak, tips diet, make up, cara OOTD yang oke, dan lain-lain. Jika konten kamu banyak yang menyukai, otomatis pengikut dan jumlah penonton konten kamu semakin meningkat. Kamu pun bisa mendapatkan penghasilan dari endorse, paid promote, hasil kolaborasi, atau menjadi brand ambassador sebuah produk. Gimana? Kamu mau mencobanya? Atau kamu sudah menjadi content creator? Apa manfaat yang kamu rasakan? Coba komen di bawah ya. Ketiga, menjadi freelancer. Kalau kamu suka menulis, kamu bisa desain website. Kamu suka fotografi atau yang lainnya, kamu bisa tawarkan jasa yang kamu miliki melalui platform freelancer seperti Fastwork, Stribulancer, Fiverr, Upwork, dan lain-lain. Semakin banyak pengalaman kamu, semakin besar peluang kamu mendapatkan penghasilan tambahan. Keempat, menjual barang bekas. Banyak barang yang tidak terpakai, seperti tas, sepatu, baju, dan lain-lain. Mulai sekarang kamu bisa kumpulkan semua barang yang tidak terpakai dan kamu jual kembali. Kamu bisa menjualnya lewat online atau offline, dan gunakan foto terbaik untuk memikat pelanggan kamu ya. Kelima, jasa titip. Jika kamu sedang berpergian ke suatu tempat, seperti ke tempat wisata di Korea atau yang berada di dalam negeri, kamu bisa menginformasikan ke kerabat kamu apakah ada sesuatu yang mereka ingin beli, dan kamu bisa tawarkan jasa titip dengan harga sesuai yang kamu inginkan. Keenam, membuka kursus online. Jika kamu punya keahlian untuk mengajar sesuatu, seperti cara mengembangkan diri, cara agar lolos SNMPTN, cara agar ahli berbicara bahasa Inggris, cara agar bisa public speaking, dan lain-lain, kamu bisa membuka jasa kursus online. Cukup manfaatkan handphone kamu, nggak perlu ribet tapi bisa cuan. Nah, itu tadi adalah cara lain untuk kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Perlu diingat, semakin bertambahnya penghasilan kamu, maka semakin besar tabungan yang kamu punya, bukan semakin besar self-reward yang kamu dapatkan. Jadi kesimpulannya, itu tadi adalah tips lengkap cara menabung yang tepat dan sangat efektif untuk kamu yang memiliki penghasilan pas-pasan. Percayalah, suatu hari nanti kerja keras, kegigihan, dan kesabaran kamu saat menabung akan membuahkan hasil. Sehingga pertanyaan kapan kaya yang tiap malam kamu pertanyakan dapat jadi kenyataan. Jangan lupa kunjungi, like, komen, dan share YouTube Kapan Kaya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dan membantumu dalam mengelola keuangan dan investasi. Agar tidak ketinggalan, subscribe sekarang juga.